Puji Tuhan saudara, sungguh terasa sukacita saudara-saudara karena saya bisa mendoakan saudara-saudara yang dalam keadaan lemah, sakit, ya saudara putus asa, kehilangan pengharapan, atau mengalami kesulitan, atau diserang dengan kuasa kegelapan. Ya senang sekali saudaraku ya, dan kita percaya dengan kesetiaan kita setiap hari doa pagi pasti akan ada pemulihan, lepas pemulihan. Terlebih khusus pemulihan jiwa kita ya saudara. Itu yang paling penting ya. Apa artinya kita sembuh tetapi pada akhirnya jiwa kita tidak sembuh, kita binasa. Mari kita membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Oh, luar biasa saudara. Ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Pengertian kita ini ya maksudnya. Akal budi, pengertian. Waspadalah dan letakkanlah pengharapan kita. Letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Penyataan Yesus Kristus tentu ketika dia datang menampakkan diri dengan beribu-ribu malaikat atau berjuta-juta malaikat nanti. Ketika dia muncul di awan-awan turun ke bumi untuk membawa orang percaya ke langit baru dan bumi yang baru. Kita harus memahami mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah bukti dan petunjuk yang jelas yang menginformasikan pernyataannya bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 18 ayat 36 ya saudara. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Yesus yang mengatakan ini ya saudara, pada waktu dia mengenakan tubuh daging. Ia yang kita percaya sebagai juru selamat, bukan sekedar sosok atau tokoh agama atau nabi yang menganjurkan suatu agama baru. Ia bukan sekedar penganjur suatu etika kehidupan supaya manusia menjadi baik sewaktu masih hidup di dunia. Melainkan mempersiapkan setiap individu untuk diperkenankan masuk di kerajaannya, saudara. Tuhan Yesus sendiri yang berjanji agar di tempat di mana ia berada, sebagai orang percaya kita diperkenankan bersama dengan dia. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Ya. Tuh. Ayat 2. Coba tampilkan ayat 2 di teks. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ini sebenarnya yang kita rindukan. Sebuah tempat yang Yesus Tuhan kita sediakan. Nah kalau sampai kita tidak merindukan tempat itu berarti kita berkhianat kepada Dia yang telah mati di kayu salib. Kematiannya di kayu salib itu menjadi sia-sia, saudara. Padahal dengan kematiannya, saudara,
kita mendapatkan kesempatan dirancang kembali atau dikembalikan kepada rancangan Allah semula untuk dipersiapkan pulang ke negeri yang disediakan oleh Allah. Kewargaan kita bukan di bumi ini, walaupun kita tinggal di bumi, tapi hanya sementara waktu. Kita dipersiapkan untuk masuk di tempat di mana kita berasal. Karena roh yang ada di dalam diri kita itu, roh manusia itu roh dari Bapa. Berasal dari atas, tubuh berasal dari debu tanah dari bumi ini. Tapi roh yang suatu hari nanti saudaraku, ketika dilayakkan masuk di kerajaannya, dia akan mengenakan tubuh yang baru. Dia akan mengubah tubuh kita dengan sekejap mata. Nah, itu Alkitab katakan. Paulus yang mengatakan demikian. Dia akan mengubah kita dengan tubuh kita dengan sekejap mata dengan mengenakan tubuh yang baru. Tubuh yang tidak akan pernah mengalami kematian, penderitaan, sakit penyakit, dan berbagai problematika. Ya saudara, mengapa kita tidak merindukan itu saudara? Allah berjanji, Yesus Tuhan kita berjanji bahwa di mana dia berada dia merindukan kita berada saudara. Dan kita harus percaya itu. Kalau di dalam Kisah Para Rasul ya saudaraku pasal 1 ayat 11. Dan aku berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dia akan datang kembali saudara. Tapi bukan datang seperti kedatangan pertama dengan harus lahir di kandang yang hina, bayi yang tidak berdaya. Tapi kedatangannya itu benar-benar telah menjadi raja. Dia menjadi hakim saudara. Nah, barang siapa tidak bersedia menjadikan dia sebagai raja, dia pasti akan binasakan. Ini yang kita nanti-nantikan. Oleh sebab itu, saudara, dalam surat Petrus tadi dikatakan, letakkan pengharapanmu kepada Yesus Kristus saat dia menyatakan diri. Artinya ketika dia datang kedua kali. Ini yang kita rindukan setiap hari saudaraku. Dan oleh sebab itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita siapkanlah akal budi. Pengertian kita harus benar-benar diubah. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Jadi kita tidak boleh memiliki pengharapan yang lain di bumi ini. Jangan punya pengharapan yang lain. Pengharapan kita cuma satu. Penyataan Yesus Kristus. Nggak usah banyak mimpi-mimpi, mau mimpi punya ini, punya itu, nggak usah mimpi saudara. Jalani saja hari-hari hidup ini saudara. Bisa dilewati segala kesulitan kita. Kalau kita anak Tuhan sungguh-sungguh pasti Allah akan terus mengawal kita. Kesulitan boleh datang, silih berganti bisa datang, tapi kita bisa lewati. Ya saudara, tidak mungkin. Allah telah berjanji, Yesus berkata, ya, jangan kamu khawatir dengan hidupmu, dengan apa yang kamu makan, minum, pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi kamu cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi kita menjadi orang percaya hanya ini tujuan, menantikan kedatangan Tuhan kedua kali saudara. Ya, siapkan akal budi kita dan waspadalah dan letakkanlah seluruh pengharapan kita menantikan Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.